Alifia Safiliala dari kelas 11 Perhotelan 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamil dari kelas 11 Perhotelan 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional, yaitu Serikat Islam. Simak ya. Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi di masa awal yang muncul pada masa pergerakan nasional. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1905. Serikat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi di Solo. Latar belakang pendiriannya adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi daripada pribumi. Di bawah kepemimpinan Haji Saman Hudi, Serikat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh. Pada 1912, Surabaya, HOS Cokro Aminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokro Aminoto masuk ke organisasi Serikat Islam bersama Hasan Ali Suharti. Cokro Aminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Serikat Dagang Islam. Kemudian ia mengubah organisasi tersebut menjadi Serikat Islam. Serikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Serikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Serikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Serikat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Serikat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Serikat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Serikat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada Januari 1913, di Surabaya, Serikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Serikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun untuk menjaga agar Serikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Serikat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Serikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Henry Joseph Kumar Selfie pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Selfie bersama Adolf Busch mendirikan Industria Sosial Demokratische Vereniging ISDV di Semarang. Tujuan dari ISDV sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Serikat Islam. Semarang yang dipimpin oleh Semaun sendiri tidak menyetujui jika Serikat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksrat, Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Serikat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Serikat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu si merah dan si putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi si putih. Si putih sendiri ialah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Minito, sedangkan si merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. Si merah ini menentang adanya percampuran agama politik dalam organisasi Serikat Islam. Celah yang terjadi antara si merah dan si putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya pan-Islamisme. Sekian video dari kami.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. See you.